Saya Aska Pambudi dengan NIM 2018-838 akan menjelaskan chapter 6 teknologi sistem informasi tentang telecommunication dan networking. Di sini ada 4 hal yang wajib kita concern, yaitu learning objektifnya, compare and contrast the two major types of networks. Yang kedua, describe the wireline communication media and transmission technologies. Yang ketiga, describe the most common methods for accessing the internet. Yang keempat, explain the impact the networks have had on business and everyday life for each of the 6 major categories of network application. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komputer network. Komputer network itu sistem yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dengan media. Jadi data dan informasi itu bisa saling bertukar. Di sini ada tiga macam network, yaitu LAN atau local area networks, yang kedua ada wide area networks, dan ketiga ada enterprise networks. Kalau LAN itu mengkoneksikan dua atau lebih device tapi dalam geografik yang terbatas. Itu misalkan hanya dalam satu perusahaan, contoh gitu. Kalau WAN itu sedikit lebih besar dari LAN. Dan kalau enterprise network itu interconnected antara LAN dan WAN itu. Terus ada analog dan digital signal. Kalau misalkan analog itu gelombang yang terus menerus, continuous wave yang mengirim informasi dengan mengubah karakteristik dari gelombang tersebut. Kalau misalkan digital itu pulsa diskrit yang bisa hidup atau mati, Terus ada yang namanya modem. Modem itu untuk mengkonvert digital ke analog atau yang dinamakan modulasi, dan analog ke digital yang dinamakan demodulasi. Terus di sini ada beberapa macam wire atau kabel, yaitu ada 3. Ada twisted pair wire, ada coaxial cable, ada fiber optics. Kalau twisted pair wire itu untayan kawat tembaga yang dipilin cara berpasangan. Kalau coaxial cable itu kawat tembaga yang terisolasi. Itu lebih performanya lebih baik dari twisted pair wire. Dan ada yang terakhir fiber optic, yaitu ribuan filamen yang sangat tipis dari fiberglass dan dioperasikan oleh laser atau generate by laser. Terus selanjutnya ada beberapa cara mengakses ke internet, yaitu ada connecting via an online service. Berarti itu kita melalui provider telekomunikasi yang biasanya menyediakan kuota, seperti kalau di Indonesia misalkan Telkomsel, XL, Tri, Mentari, Indosat, dan lain-lain. Kalau misalkan address on internet, ada yang namanya internet protocol atau IP address. Itu yang membedakan komputer satu dengan komputer lain. Istilahnya itu kayak identitasnya komputer. Terus selanjutnya ada aplikasi network. Aplikasi network itu ada banyak. Ada Discovery, yaitu untuk Discovery itu salah satu contohnya untuk surfing ke dalam dunia internet. Itu termasuk dalam search engine juga. Terus yang kedua, publication of material in foreign language. Itu contohnya kalau di Google itu ada namanya Google Translate, atau setiap kita mau masuk ke web yang bukan bahasa base dari negara kita sendiri, itu ada terjemahannya. Dan yang ketiga ada portal, yaitu personalized gateway to information and knowledge that provide relevant information from different IT. Atau jika kita ingin memasuki atau menelusuri informasi dan pengetahuan yang kita inginkan, itu ada namanya portal atau kayak gateway gitu. Terus selanjutnya biasa ada untuk komunikasi jarak jauh. Terus ada untuk e-learning atau distance learning, kayak kita sekarang yang sedang kita lakukan itu e-learning dan distance learning, yaitu cara pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir itu salah satunya ada virtual universities. Kayak contohnya di Indonesia yang nyata adalah universitas terbuka. Dia belajar dari rumah gitu, tapi dia tetap itu universitas. Kalau misalkan kasus internet yang ada di Indonesia itu banyak sebenarnya. Salah satu contohnya itu yang common kita sering dengar itu ya hack, kayak gitu udah nggak asing lah di
di telinga kita. Terus sama sekarang itu banyak banget karena adanya internet, karena adanya informasi yang lebih luas dan lebih cepat nyampe dari satu orang ke orang lainnya, itu jadi informasi yang hoax pun gak sempat kesaring sama sistem penyebaran informasi tersebut. Kalau misalkan dari orang ke orang itu masih bisa diisolir lah. Cuman kalau misalkan dengan ada internet ini langsung bisa nge-spread out ke banyak orang. Jadi itu susah juga. Nah, itu beberapa kasus internet yang ada di dunia nyata, dan kita hal-hal negatif lebih cepat terekspos. Terus internet tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu ketergantungan orang terhadap internet, kayak misalkan kepribadian itu menjadi tidak mandiri karena adanya internet dan fasilitas di dalam internet tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.